Selamat datang kembali di penelusuran mendalam kita. Kali ini kita sampai di bagian akhir nih, dari fabel di buku The Five Dysfunctions of a Team, bagian 4, traksi. Iya, traksi. Jadi setelah tim eksekutif decision text itu berjuang keras sama Catherine, Betul, melewati sesi-sesi yang lumayan intens kan ya? nah pertanyaannya sekarang, gimana kelanjutannya? Apa perubahan itu beneran nempel? Mereka dapat traksi nggak sih? Itu dia. Apalagi kan ada ujian baru nih. Ada tawaran akuisisi, terus restrukturisasi internal, anggota baru juga masuk. Apakah kemajuan yang kemarin itu bertahan? Persis. Bagian ini krusial banget buat ngelihat apakah fondasi yang dibangun itu kokoh atau ya gitu deh gampang goyah lagi. Mari kita bedah momen-momen kuncinya. Oke, kita mulai dari sesi offsite terakhir mereka ya. Ada momen unik tuh, pas Nick, COO-nya, minta Catherine berhenti pas baru mulai pidato. Wah, ini artinya apa nih? Nah, itu dia. Itu lompatan besar sih menurut saya. Nunjukin kalau trust, rasa percaya, dan kenyamanan buat konflik ideologis itu udah naik level. Dulu mana berani kan? Iya juga ya. Terus di sesi itu juga, pas evaluasi diri, mereka ngerasa udah oke lah di trust sama konflik. Tapi soal akuntabilitas, itu masih ada rasa khawatir gitu. Jadi masih ada PR ya? Bisa dibilang gitu. Tapi di sini ada kejutan. Si Martin, yang biasanya kan paling teknologis dan agak skeptis ya, Oh, si Martin. Kenapa dia? dia malah terang-terangan bilang komitmen buat saling nagih akuntabilitas. Dia bilang mending nggak nyaman secara interpersonal daripada main politik. Wow. Keren. Itu pernyataan kuat banget sih. Benar-benar nunjukin perubahan mindset ya. Betul. Jadi intinya, akuntabilitas itu ya butuh berani hadapin nggak enaknya hubungan antarpersonal demi tujuan bareng, bukan ngeles atau main aman. Tapi Catherine juga ngingetin, ini nggak gampang, butuh disiplin terus. Jangan sampai kepleset lagi ya. Persis. Tapi ada tanda positif lain. Timnya pas istirahat kelihatan lebih cair, lebih banyak ketawa. Kayak lebih nyatu gitu, walau capek. Oke, terus cerita lompat 3 bulan kemudian. Ada VP marketing baru, Joseph Charles. Terus, jreng-jreng, Hahaha, ya. Ada berita besar. Pesaing mereka, Green Banana, mau akuisisi Decision Tech. Tawarannya itu, wah, secara finansial menggiurkan banget. nah loh. Terus Dewan Direksi malah lempar keputusan ke tim eksekutif ini. Wah, ini beneran uji nyali nih. Tepat sekali. Ini ujian langsung buat fokus mereka ke hasil kolektif. Mau ambil jalan pintas yang untung pribadi atau tetap berjuang buat perusahaan. Gimana reaksi timnya? Pasti dilema dong. Reaksinya signifikan banget. Martin, lagi-lagi dia nolak mentah-mentah. Nyeletuk pedes soal buah mentah gitulah. Khas Martin ya. Iya. Terus Jeff jelasin kalau Dewan itu sebenarnya pengen lihat api di perut mereka. Semangat juangnya gitu. Dan akhirnya tim secara bulat nolak tawaran itu. Wow, bulat. Ini bukti konkret banget ya. Tim yang solid itu prioritasin visi jangka panjang di atas duit sesaat. Nah, terus anggota baru gimana? Si Joseph ini. Gimana dia nyemplungnya? Nah, ini menarik. Timnya tuh terbuka aja. Mereka jelasin soal 5 disfungsi. Perjalanan mereka ke Joseph. Gak cuma teori. Oh, jadi dia lihat langsung prakteknya. Iya, dia lihat langsung debat sengit tapi produktif, keputusan jelas yang disepakati bareng, akuntabilitas yang to the point. Dia jadi terkesan dan malah semangat gabung. Ini nunjukin budaya tim yang sehat itu bisa nular. Asal konsisten dijalanin ya. Betul. Nah, setahun kemudian, Decision Tech performanya naik pesat. Penjualan naik, target tercapai, moral karyawan bagus. Terus Catherine bikin restrukturisasi. Tim intinya dirampingin dari 8 jadi 5. Biar lebih lincah mungkin ya seiring pertumbuhan. Kayaknya gitu. Nick jadi COO, dia ngebawahi beberapa fungsi, termasuk Jeff di business development. Tunggu, Jeff kan pendiri juga ya? Dan anggota dewan. Kok dipindahin? Ada apa nih? Nah, awalnya tim juga kaget. Khawatir Jeff kecewa atau gimana gitu kan. Tapi disinilah puncak kedewasaan tim kelihatan. Catherine ngungkapin kalau restrukturisasi itu idenya Jeff sendiri. Hah? Serius? Ide Jeff sendiri? Iya, Jeff ngerasa itu yang terbaik buat perusahaan dan tim. Dia kesampingkan status, ego pribadi dia.
Luar biasa kan? Gila sih, ini bener-bener nunjukin fokus ke hasil kolektif udah ngalahin skalanya ya. Ego, status, lewat semua. Tepat. Ini bukti paling kuat kalau timnya udah mateng banget. Makanya Catherine langsung nutup dengan, oke, mari kita mulai kerja. Fokus lagi ke tugas. Jadi, kesimpulannya soal traksi ini apa dong? Bukan cuma soal sesi offset yang sukses berarti ya? Jauh lebih dari itu. Traksi itu soal gimana perilaku sehat yang udah dibangun susah payah itu benar-benar ditanamkan dalam kerja sehari-hari. Jadi kebiasaan. Jadi disiplin yang berkelanjutan ya. Betul. Dan fondasi itu dipakai buat hadapi tantangan baru yang nggak terduga. Bukan cuma ngulang latihan yang udah biasa. Oke. Jadi indikatornya jelas ya. Kayak nolak godaan jalan pintas tadi, terus nangani perubahan internal kayak kasus Jeff itu dengan dewasa, sama bisa masukin orang baru ke budaya tim yang udah oke. Iya, itu indikator nyata. Jadi buat Anda yang lagi bangun tim atau mimpin tim, coba deh perhatiin. Ujian sesungguhnya itu bukan pas lagi adem ayem, tapi pas ada badai ya. Justru itu, pas ada kesulitan tak terduga, tekanan dari luar, perubahan internal, gimana tim Anda merespons? Di situ kelihatan beneran solid apa enggak? Menarik. Nah, sebagai penutup nih, fabelnya kan berakhir dengan tim decision tech yang kelihatannya udah oke banget lagi berkembang. Tapi kan kerja tim nggak pernah selesai ya. Nggak akan pernah selesai. Kira-kira kewaspadaan apa sih yang harus tetap dijaga tim kayak gini? Terus tantangan baru apa ya yang mungkin muncul justru karena mereka mulai sukses dan mungkin jadi sorotan? Apa ya kira-kira?